Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, apalagi kalau kita hubungkan dengan cuaca saat ini ya. Cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, panas, nah itu yang harus Anda ketahui juga ya, akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Nah, berbicara tentang kesehatan, tadi atau kemarin saya ketemu sama teman saya yang sudah puluhan tahun nih nggak ketemu ya. Ketika ketemu pertama kali, terus dia bilang, Karang, kamu kok masih seperti saat dulu katanya, awet muda katanya. Saya seneng dong ya. Sambil bercanda saya bilang, ini saya kebanyakan makan borak sama formalin kali ya, awet ya. Tapi ketika pernahkah Anda mengalami hal seperti itu ya, ketika kita lama nggak bertemu dengan teman, sahabat atau saudara, tiba-tiba ada perubahan. Ketika pertama kali ketemu ada perubahan pada diri seseorang tersebut, baik itu secara fisik. Nah, ini yang kita bahas juga. Ini jangan-jangan beliau melakukan oplas katanya, operasi plastik. Bener gak sih? Nah, itu yang akan kita bahas. Tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Dr. Ana Agung Ngurah-Gede Hendra Prayoga Setiawan, SPBPRE. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Saya panggil Dr. Hendra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Dok? Baik, sehat ya? Sehat. Waduh, ini dokter nih, saya kebanting nih, 11-12 kilometer nih jauhnya saya nih. Jangan-jangan oplas ya? Tidak. Dok, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Tapi sebelumnya saya hanya kenal dengan nama oplas. Banyak sekali masyarakat yang mengetahui tentang oplas, operasi plastik. Ini apa sih yang harus kita ketahui tentang bedah plastik atau operasi plastik itu sendiri, Dok? Ya, bicara tentang bedah plastik mungkin banyak salah pengertian ya dari masyarakat kita, karena mungkin tidak terlalu familiar dengan itu. Jadi orang taunya operasi dengan plastik seperti itu kan ya. Operasi dengan plastik. Ya, operasi jadi plastik. bukan seperti itu. Jadi operasi plastik adalah tindakan bedah plastik seperti itu. Jadi bedah plastik itu sendiri, kenapa plastik? Plastik itu adalah asal katanya dari bahasa Yunani, itu plastikos. Nah, plastikos itu artinya membentuk atau molding. Ya, jadi kita di bedah plastik itu sendiri bertujuan untuk membentuk sesuatu seperti itu. Jadi misalnya, di bedah plastik sendiri ada dua ruang lingkup. Yang pertama rekonstruksi dan estetik. Kalau rekonstruksi itu kita memperbaiki atau mengembalikan struktur dan fungsi dari misalnya kecacatan seseorang, misalnya kena trauma atau cacat fisik atau bawaan lahir. Nah, itu juga bisa. Terus yang kedua adalah estetik, yaitu di mana kita memperindah atau meningkatkan penampilan dari seseorang seperti itu. Oke, Dok, ini yang perlu juga diketahui oleh masyarakat ketika masyarakat mendengar operasi, salah lagi nih, operasi plastik. Ini bayangan masyarakat itu, wah, ini pasti sebagian besar akan berpikiran tentang estetik seperti itu. Betul. Ini tidak salah dong masyarakat juga mempersepsikan operasi plastik itu, Dok? Betul. Jadi karena itu sendiri yang saya bilang tadi, bedah plastik memang mungkin di masyarakat dikenalnya cuma bidang estetika ya. Padahal pada dasarnya bedah plastik ini ada dua, jadi rekonstruksi dan estetik. Ya, jadi kita lingkupnya luas gitu. Jadi nggak hanya cuma memperbaiki penampilan bagi seorang yang sudah normal atau yang sudah biasa tidak ada cacat. Kita juga banyak membantu pasien-pasien yang dengan kecacatan lahir atau cacat karena trauma seperti itu. Berarti ada contoh case atau kasus untuk memperjelas perbedaan tersebut? Betul, baik. Jadi mungkin yang pertama yang estetika dulu ya. Jadi estetika itu paling orang lain pada tahu ya, misalnya mancungin hidung kayak gitu. Misalnya ngeruncingin dagu, seperti itu ya. Misalnya mungkin mau menambah volume payudara seperti itu juga bisa. Nah, kalau misalnya rekonstruksi, nah ini kasus-kasusnya itu adalah misalnya karena trauma pertama, misalnya ada orang kecelakaan seperti itu. Jadi ada patah tulang wajah. Nah, jadi wajahnya tampak bengkok, kemudian mungkin
matanya terlihat miring, nah kemudian nafasnya terganggu seperti itu. Bahkan dia untuk membuka mulut atau menutup mulut pun terganggu. Nah itu kita perbaiki oleh bedah plastik. Nah jadi kita lakukan rekonstruksi tulang wajah. Ya jadi kita susun tulang wajahnya, kita pasang pen atau plat, mini plat itu. Nah itu untuk mengembalikan struktur dan juga fungsi. Jadi setelah operasi plastik dia bisa mengunyah lagi, bisa mencium bau lagi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang estetik dan juga kebutuhan dan kebutuhan dalam pelaksanaan atau operasi atau bedah plastik itu sendiri, ini akan ada beda penanganannya nggak sih dok antara estetik dengan kebutuhan itu sendiri? Oke, jadi kita di bedah plastik di bidang bedah plastik ini. Kita mencakup komprehensif. Jadi walaupun kasus-kasus rekonstruksi, misalnya kecelakaan seperti itu, kita tetap menanganinya secara hati-hati. Misalnya untuk nggak hanya ngembaliin fungsi aja. Misalnya misalnya kita awalnya mulutnya tidak bisa terbuka. Nah, bukan cuma kita ngembaliin fungsi mulutnya aja, tapi bagaimana caranya kita mengembalikan hal tersebut dengan biar kelihatan juga tetap bagus. Nah, misalnya kalau misalnya operasi tulang wajah, nah kita tempat toreh-torehannya itu di tempat yang tersembunyi. Nah jadi pada saat selesai operasi itu masih kelihatan bagus seperti itu. Kalau di estetika ya sudah jelas, kita kan utamanya adalah estetika, memperbaiki atau misalnya meningkatkan penampilan yang sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau penanganannya itu sendiri berarti kalau kita berbicara tentang kebutuhan yang harus dilakukan, berarti sesegera mungkinkah atau bisa dipending seperti estetika kan bisa saja seseorang nanti dulu deh kalau saya punya dana lebih saya akan melakukan hal tersebut seperti itu. Dok? Ya, jadi pada rekonstruksi sendiri itu juga ada hal-hal yang ada waktunya, jadi nggak harus yang sesegera mungkin. Nah, misalnya satu contoh, misalnya cacat bawaan. Cacat bawaan itu seperti bibir sumbing. Nah, itu ada umur-umurnya. Jadi bibir sumbing itu baru lahir kan bibir sumbing. Jadi tidak pada saat baru lahir kita tangani, tapi pada usia yang sudah cukup. Nah, gitu. Misalnya ada 3 bulan. Iya betul. Pada usia 3 bulan, di mana anak tersebut sudah siap untuk menjalani operasi, baru kita lakukan tindakan seperti itu. Misalnya juga kasus kedua untuk operasi tulang wajah sendiri, jika tidak ada tanda-tanda emergensi, misalnya tidak ada perdarahan yang terlalu hebat, yang harus kita segera tangani, itu masih bisa ditunda beberapa hari. Kita siapkan dengan baik pasiennya, baru kita lakukan tindakan. Misalnya kalau untuk yang segera mungkin, contohnya misalnya ada kasus jari terputus. Nah, jari terputus itu kita harus sambung dengan segera mungkin. Ya, ada golden period namanya. Jadi waktu yang dibutuhkan yang untuk tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi daripada kita tunda lebih lama seperti itu. Jadi usia seseorang juga akan mempengaruhi kah ketika dilakukan penanganan operasi plastik itu sendiri, dok? Secara kebutuhan? Secara kebutuhan iya, betul. Gitu. Jadi kalau pada saat itu yang saya bilang tadi seperti bibir sumbing. Jadi sebelum anak itu usia 3 bulan, berat badannya belum 10 pounds atau 5 kilo, itu biasanya akan rentan dia terhadap pembiusan seperti itu. Jadi akan berbahaya bagi pasiennya. Gitu. Jadi kita tidak akan mengorbankan keselamatan pasien. Baik. Semakin bertumbuh usianya akan semakin sulitkah penanganannya nanti kalau kita berbicara tentang kebutuhan untuk bedah plastik ini sendiri, dok? Jadi kita khusus coba kita bahas tentang kecacatan bawaan ya, seperti bibir sumbing ya. Nah, kalau pada bibir sumbing ini, misalnya operasi langit-langit. Nah, ketika itu harus dioperasi sebelum usia lewat dari 1 tahun. Kenapa? Karena itu dia sudah mulai belajar bicara. Kalau tidak ditangani sebelum itu, jadi dia sudah otaknya akan merekam, suaranya disengau. Walaupun setelah itu kita tangani, tetap suaranya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tangani dengan tepat waktu, sebelum dia bisa berbicara, suara sengau itu tidak akan muncul seperti itu. Jadi memang kita harus lihat timingnya seperti itu.
Kalau seseorang yang mengalami cacat dari lahir, tetapi tidak dilakukan penanganan ketika mereka sudah agak usianya sudah melampaui, bisa dikatakan sudah remaja, dewasa, itu penanganannya lebih ini lagi, Dok. Jadi penanganannya khusus ke perbaikan struktur, tapi untuk fungsi belum tentu bisa kembali seperti normal gitu. Jadi kalau misalnya dia 2 tahun baru melakukan operasi langit-langit, penampakannya akan membaik, cuma suaranya tidak akan bisa kembali. Seperti itu. Oke, baik. Jadi peran penting dalam bedah plastik rekonstruksi atau secara kebutuhan ini sendiri, ini dapat dalam memulihkan fungsi tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien itu seperti apa, Dok, nantinya? Jadi kita harus jika ada kasus seperti itu, kita harus jelaskan kepada pasiennya dengan baik. Nah, misalnya contoh cacat bawaan tersebut. Jadi dari baru lahir kita sudah harus menjelaskan dengan detail kepada orang tua pasien tahapan-tahapan umur yang harus dilakukan tindakan seperti itu. Jadi agar tidak terlewat seperti itu. Ya, seperti itu untuk di cacat bawaan. Kalau misalnya untuk tindakan-tindakan seperti kecelakaan, misalnya trauma wajah, seperti itu, jika lewat dari 2 minggu penanganannya, itu tulang-tulang sudah menyatu. Jadi tulang wajah yang berantakan itu, yang awalnya berantakan, kalau tidak ditangani, sudah menyatu dengan posisi yang salah. Jadi tulang itu pasti menyatu, tapi dengan posisi yang salah. Nah, jadi wajah seseorang akan tetap bentuknya akan kurang baik, fungsinya tidak kembali, dan begitu ingin dilakukan operasi plastik atau operasi rekonstruksi itu sangat lebih susah karena kita harus mengulang, patahkan lagi dan menyusunnya kembali. Jadi ini akan berdampak juga pada pasien itu sendiri? Betul. Dampak sekali. Secara psikologis juga. Seperti apa, Dok, nantinya? Jadi kalau misalnya dia pasiennya tidak bisa makan seperti itu kan, karena sudah menyatu dengan posisi yang salah kan, otomatis buka tutup mulutnya terganggu. Nah, jadi dengan tidak bisa makan, penampilan juga akan kurang bagus. Dia mungkin akan bisa diolok teman-temannya atau merasa minder, tidak percaya diri seperti itu. Itu jadi, juga harus diutarakan sebelum melakukan penanganan operasi plastik itu sendiri, Dok? Betul, harus itu. Jadi kita berdiskusi dengan pasiennya secara komprehensif ya. Kita tanyakan keluhannya, apa yang dirasakan. Nah, kita juga jelaskan tindakan apa saja yang kita bisa lakukan dan outcome-nya seperti apa. Ini dia outcome-nya itu yang perlu diketahui juga oleh sang pasien ataupun keluarga juga, Dok. Betul. Jadi pasien sudah memiliki gambaran setelah habis operasi. Jadi kemungkinan saya bisa seperti ini sampai seperti ini. Jadi akan lebih psikologisnya akan lebih tertolong seperti itu. Baik. Dokter Hendra, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Nah, ini dia yang mungkin juga menjadi perhatian kita juga ketika kita bertemu seseorang. Di awal saya sempat mengatakan seperti itu ya. Ada perubahan fisik dalam tubuh atau penampilan seseorang itu sendiri. Jangan berprasangka apakah itu pro operasi plastik. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Hendra, atau mungkin ada permasalahan seputar topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini di Harmoni Bali. Tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan masih kita bahas. Masih bersama Dr. Agung Rahgede Hendra Prayoga Setiawan. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Silakan. Lain sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Mungkin Anda berkeinginan untuk merubah penampilan Anda, nah bisa tanya langsung sama Dr. Hendra ini tentunya. Dok, ini kalau kita melihat tayangan di televisi, wah ini acara gosip biasanya ya. Public figure kita banyak sekali bukan saya nggak nyebutin nama, tetapi banyak disuguhkan dengan berita-berita tentang
public figure kita yang dulu kita lihatnya, loh kok beda ya sekarang, kok beda? Ada yang ada yang terang-terangan mengatakan bahwa udah melakukan operasi plastik, ada yang sembunyi enggak kok, saya nggak pernah melakukan. Ya itu kan terserah mereka aja. Ini sebenarnya ada tren nggak sih, Dok? Tren bedah plastik estetik yang sedang populer saat ini, Dok? Oke. Jadi mungkin kalau untuk riset atau penelitiannya sih di Indonesia ini sih belum ada ya. Cuma kalau misalnya dari saya lihat di praktek sehari-hari, di klinik dan di rumah sakit ya, itu memang cukup meningkat permintaan tindakan estetik ini. Jadi misalnya yang kebanyakan cewek apa cowok, Dok? Ada dua-duanya. Oh, seimbang ya? Banyakan cewek, cuma cowok sudah mulai ada ya. Jadi yang paling banyak saat ini yaitu adalah blefaroplasti atau operasi kelopak mata. Kelopak matanya? Ya, jadi terutama pasien-pasien yang sudah berumur 40 ke atas. Nah, itu biasanya Dok, jangan langsung loles saya dong, Dok, 40 tahun ke atas. Jadi biasanya itu kelopak matanya sudah mulai turun. Oh gitu. Nah, jadi misalnya kalau wanita biasanya itu akan mengganggu, misalnya kalau mau berias, pakai eyeshadow atau pakai eyeliner itu nggak akan kelihatan. Jadi karena kelopak matanya itu terlipat turun gini. Iya. Jadi mereka datang ke bedah plastik untuk mengoperasi itu kelebihan kulitnya itu agar lebih terlihat matanya lebih fresh seperti itu. Itu juga nggak cuma atas, bawah juga gitu. Jadi kalau kantong matanya terlalu besar itu juga kita operasi. Jadi biar lebih fresh looknya. Oke, itu gitu. Namanya blefaroplasti seperti itu. Itu selain yang kelopak mata itu sendiri, hidung yang lainnya ada. Operasi hidung. Jadi memancungkan hidung gitu. Bisa dengan implan ataupun bisa dengan tulang rawan kita sendiri. Jadi bisa dari telinga ataupun dari iga. Nah, itu namanya operasi plastik. Ya, tetapi diambilnya dari bagian tubuh kita sendiri, Dok. Betul. Implan? Kalau implan silikon dia dari luar. Kalau implan cartilage atau tulang rawan dari diri kita sendiri. Biasanya yang better, yang lebih banyak diminati oleh para yang ingin melakukan perubahan itu sendiri? Ya, tergantung. Jadi tergantung budget juga biasanya. Biasanya kalau tergantung budget itu yang saya tanya. Jadi kalau misalnya implan dengan silikon itu biasanya lebih murah. Cuma untuk hasilnya tentu lebih bagus dengan cartilage sendiri. Jadi dia tuh langsung dapat diserap tubuh. Jadi reaksi penolakan terhadap implan, alergi dan sebagainya itu akan lebih kecil daripada kita menggunakan bahan dari luar tentunya. Gitu. Usia berapa sih, Dok, yang pengen merubah penampilan mereka itu sendiri, Dok? Paling banyak sih kalau usianya 30-an, kalau untuk hidung. Kalau saya masih berkesempatan. Kalau mata di atas 40. Nah ini selain mata, kemudian hidung, ada lagi nggak sih, Dok? Banyak ada. Apa itu, Dok? Jadi yang lagi tren? Chin implant. Chin? Oh ya, ini hidung. Dagu. Iya. Dagu. Jadi biasanya dagu itu kalau misalnya orang terlihat tidak proporsional dari samping, gitu. Jadi itu perlu augmentasi atau dimajuin dagunya atau ditambah seperti itu. Itu juga dengan implan silikon. Ada juga. Ada yang viral juga, Dok. Apa itu? Ini dagunya kayak. Oh itu ya, tahu. Iya. Tapi ya better. Mungkin mereka menganggap wah ini saya lebih pede lagi dengan melakukan hal tersebut. Nah itu ada dagu. Kemudian apa lagi, Dok? Ada payudara juga. Jadi implan payudara. Jadi mungkin yang tidak pede, tidak percaya diri dengan misalnya penampakan dada yang datar, jadi mereka menambah dengan implan payudara. Kalau untuk yang payudara itu sendiri itu diambilnya melalui silikon? Silikon implan juga. Iya. Itu ada persiapan khusus nggak sih, Dok, ketika kita akan melakukan tren plastik secara estetik ini sendiri, Dok? Jadi untuk baik itu rekonstruksi ataupun estetika, semua akan ada itu persiapannya. Jadi baik itu persiapan dari preoperatif atau sebelum operasi, perioperatif atau saat operasi, dan setelah operasi. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau sebelum operasi itu wajib yang namanya konsultasi dulu. Jadi
kita harus konsultasi secara mendalam. Misalnya kita harus tahu motivasinya seseorang kenapa ingin melakukan bedah plastik. Kemudian kita harus tahu dengan jelas ekspektasi dari pasien sendiri. Itu pertama. Kemudian setelah itu kita cari juga apakah ada riwayat penyakit dari pasiennya. Apakah pasien punya riwayat penyakit tertentu misalnya. Kemudian kita juga siapkan dari pemeriksaan laboratorium dan ronsen jika perlu. Kayak gitu. Jadi ketika semuanya sudah klop, misalnya motivasi dan ekspektasinya itu bisa dicapai atau misalnya bertemu dengan prosedur tindakannya yang akan bisa dikerjakan dan hasil-hasil labnya juga bagus, itu bisa lanjut ke tahap operasi seperti itu. Kalau di tahap operasi itu persiapannya paling mandi yang bersih seperti itu, kemudian siap untuk pembiusan, gitu. Kemudian akan dilakukan tindakan setelah itu. Nah, post-op-nya itu juga ada pantangan-pantangannya, kayak gitu. Misalnya sebelum dan sesudah itu tidak boleh merokok lebih dari 2 minggu paling enggak. Iya, lebih bagus tidak sama sekali, apalagi minum alkohol juga nggak boleh. Kemudian jamu-jamuan itu juga nggak boleh. Obat pengencer darah juga tidak boleh. Seperti itu. Kalau misalnya khusus misalnya operasi kelopak mata, itu kita saranin pakai kacamata hitam. Jadi nggak boleh kena sinar matahari dulu. Ntar meleleh ya dok. Canda. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu itu. Jadi pantangannya. Iya, jadi berbeda operasi, beda juga hal yang harus diperhatikan. Dok, ini kalau ketika kita berbicara tentang bedah plastik, operasi plastik, haruskah selalu berakhir di meja operasi, dok? Ada juga bedah plastik yang non-invasif. Apa artinya? Jadi tidak semua bedah plastik itu harus operasi. Jadi ada juga yang tidak melalui prosedur operasi, misalnya seperti botox atau filler juga itu bisa. Apa itu artinya, dok? Jadi, botox, dok. Nah, kalau botox makanan saya tahu. Gitu, ya. Jadi kalau botox itu injeksi, suatu injeksi dari toksin dari bakteri botulinum. Ya, fungsinya apa tuh, dok? Itu untuk apa namanya itu? Mengatasi kerutan. Cocok buat saya. Gitu. Jadi misalnya di dahi nih ada kerutan, ada kerutan halus misalnya. Belum yang jeplak gitu ya. Yang halus itu dengan botox itu kita mengistirahatkan otot kita yang di situ. Jadi kerutannya akan nggak ada, berkurang gitu. Butuh berapa lama untuk mengembalikan hal tersebut, dok? Jadi kita perlu injeksinya itu mungkin di beberapa titik ya, di beberapa titik dan perlu beberapa unit seperti itu. Itu akan berefek sekitar 4 sampai 1 minggu. Itu akan terlihat efeknya. Nah, kemudian efek paling optimal terlihat pada saat 2 minggu. Dan itu harus dilakukan pengulangan, injeksi lagi. Betul, itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Berapa kali dilakukan pengulangan? Tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya ingin lagi tergantung duit juga. Kembali lagi. Seperti itu. Ada treatment lagi yang harus dilakukan. Seperti itu, karena dok, ya? Efeknya memang paling panjang itu 6 bulan. Karena dia sifatnya itu tidak permanen. Nah, kalau filler seperti apa, dok? Kalau filler itu prosedur yang kayak untuk mengaugmentasi atau menambah gitu. Jadi misalnya kalau tadi saya bilang ada pemasangan implan dagu, nah itu juga bisa diatasi dengan filler gitu. Jadi nggak perlu pasang implan, tinggal disuntik aja filler, diisi gitu. Jadi ya sama, mirip kayak implan dagu. Cuma itu gitu. Nggak permanen. Kalau implan dagu permanen, kalau yang ini bisa terserap lagi, dia harus ulang lagi. Nah, ini tadi kan saya sempat menanyakan ketika dilakukan tren atau bedah plastik untuk rekonstruksi atau kebutuhan seperti itu akan berdampak secara psikologis juga terhadap sang pasien ini sendiri. Ini berlaku juga nggak sih, dok, sama bedah plastik secara estetika ini sendiri, dok? Betul, itu sangat berlaku karena kan kembali lagi kita bicara tentang motivasi kan. Jadi kenapa orang itu ingin melakukan operasi plastik estetik misalnya? Apakah mungkin dia ada rasa tidak percaya diri? Itu apakah ada seperti dibully oleh teman-temannya? Gitu. Misalnya hidungnya terlalu besar atau gimana gitu. Jadi dia ingin memperbaiki itu untuk misalnya memberikan rasa percaya diri pada dia untuk bersosialisasi dan sebagainya. Bahkan ada juga untuk misalnya kepentingan pekerjaan seperti itu. Misalnya dia suka tampil di TV atau gimana, akan lebih bagus kalau misalnya kayak penampilan hidungnya bisa dirubah seperti itu. Ya akan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, cuma
motivasi ini harus yang bisa kita atasi. Jangan misalnya motivasinya karena misalnya punya suami nih, suaminya selingkuh sama yang lebih cantik misalnya kayak gitu. Terus dia pingin operasi plastik dengan motivasi itu. Nah, itu kita bedah plastik kita harus diskusi secara mendalam. Baik. Ekspektasinya apa? Jika ekspektasinya suami akan kembali lagi pada dia, nah itu adalah red flag. Baik. Nah, jadi ketika dia misalnya sudah menjadi lebih cantik, belum tentu suaminya mau lagi sama dia. Oke, ya kan? Iya. Dok, ini kan kemajuan teknologi juga ini akan berpengaruh juga kah terhadap seseorang yang melakukan bedah plastik secara estetik ini sendiri, Dok? Dampak media sosial? Iya, betul. Jadi media sosial sekarang kan overexposed kan, maksudnya. Jadi dulu mungkin bedah plastik ini tabu ya, tapi sekarang itu kayak orang dengan bangga, dia sudah operasi plastik dan sebagainya. Jadi memproklamirkan dirinya seperti jadi, itu. Pada masa sekarang ini, jadi orang-orang mungkin akan sudah lebih kayak terbiasa mendengar operasi plastik dan sebagainya. Itu salah satu dampak positifnya tentang bedah plastik. Tapi di media sosial ini juga kita harus berhati-hati dengan ekspektasi yang tidak nyata seperti itu. Jadi kadang karena teknologi ya yang ditampilkan di media sosial itu sudah ada filter, editan Photoshop dan sebagainya. Nah, itu harus hati-hati. Baik, baik. Kita rehat sejenak lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih di Harmoni Bali, tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Masih bersama Dr. Hendra, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Tadi sudah banyak juga kita bahas tentang tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kapan kita melakukan bedah plastik secara kebutuhan ataupun secara estetika. Nah, Dok, kalau saya pernah mendengar tentang tanam benang seperti itu. Itu termasuk operasi plastik atau bedah plastik nggak sih, Dok? Jadi itu bisa digolongkan ke bagian bedah plastik ya, yang tindakan non surgikal atau tidak di ruang operasi seperti itu. Jadi sama kayak filler dan botox. Ya, jadi itu dengan cara menggunakan benang ya, dimasukkan ke dalam kulit untuk mengencangkan wajah seperti itu. Itu juga bisa untuk kayak meninggikan hidung, juga bisa dengan menggunakan benang seperti itu. Ya. Dok, tadi dokter juga mengatakan ketika kita akan melakukan bedah plastik secara estetika ini sendiri harus konsultasi dulu, ngobrol dulu dengan dokternya sendiri, apa alasannya atau motivasinya melakukan bedah plastik itu sendiri, kemudian ekspektasinya seperti apa, dan nah ini dia riwayat penyakit ini yang harus diketahui oleh seseorang ya yang ingin melakukan tren bedah plastik secara estetika ini sendiri. Seandainya mereka yang ingin melakukan bedah plastik secara estetika tetapi memiliki riwayat penyakit yang bisa saja mempengaruhi penanganan itu sendiri, apa yang harus dilakukan, Dok? Jadi begini, jadi kita akan berdiskusi pada pasiennya. Jadi misalnya contoh, pasien dengan gangguan jantung gitu, cuma ingin memperbaiki penampilan gitu, misalnya operasi kelopak mata misalnya gitu. Nah, sedangkan pada saat yang bersamaan pasien dengan gangguan jantung ini mengkonsumsi obat pengencer darah misalnya seperti itu. Nah, di sini kita harus benar-benar memberitahu pasiennya, menginformasikan bahwa obat pengencer darah ini akan mempengaruhi pada saat operasi, di mana perdarahan yang timbul saat operasi itu akan susah dikontrol seperti itu. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan ini ada baiknya pasien konsultasi ke dokter jantungnya. Apakah obatnya ini aman atau tidak jika di stop sekitar 2 minggu gitu. Ketika jawabannya tidak, ya kita jelaskan kepada pasien.
ibu pilih mana? Cantik dengan gangguan jantung tapi misalnya sewaktu-waktu berbahaya di hidupnya, atau lebih mementingkan ini estetika, enggak, penampilan, ininya apa namanya, kesehatan jantungnya. Oh, kesehatannya, iya. Seperti itu. Jadi kita sih lebih sarankan mending sehat kan daripada cuma fokus di kecantikan aja, kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus gali riwayat penyakitnya. Jadi nggak yang apa namanya, sembarangan gitu. Jadi kalau memang pasiennya benar-benar optimal untuk operasi, baru kita lakukan. Jadi itu demi keselamatan pasien. Jadi kita menjalankan semua tindakan ini dengan fokus pada keselamatan pasien dan juga dengan standar medis yang kita lakukan gitu. Kadang-kadang juga ada pasien seperti itu, Dok. Apanya? Dengan case atau kasus ada, seperti itu, Dok. Ada, minta ingin itu. Cuma ya kita jelaskan kembali gitu. Itu adalah peran kita untuk menjelaskan dengan baik bahwa operasi ini risikonya ini, komplikasinya ini, seperti itu. Dan kemungkinan besar ya tidak aman dengan misalnya konsumsi dengan ini pengencer darah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan itu pentingnya konsultasi itu sendiri. Betul. Tapi tidak boleh bohong dong berarti para pasien yang akan melakukan bedah plastik ini ya, kalau sendiri. Bisa jangan ada yang bohong gitu. Misalnya sederhana, misalnya pasien dengan tensi tinggi pun itu juga berisiko pada saat operasi. Gitu. Jadi kan tensi yang tinggi akan mengakibatkan perdarahan juga. Gitu. Misalnya pasien dengan diabetes misalnya, kencing manis, itu biasanya kalau luka itu akan susah sembuh. Gitu. Jadi kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol, ya kita saranin dulu obati diabetesnya dulu, biar terkontrol gula darahnya, semuanya aman, baru kita lakukan operasi seperti itu. Recovery-nya lama nggak sih, Dok, antara bedah plastik estetika dan atau secara kebutuhan ini sendiri, Dok? Kalau recovery sih mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya di wajah itu sebenarnya jahitan yang kita lakukan di wajah itu dibukanya sekitar 5-7 hari. Itu sudah dibuka. Kemudian bengkaknya, misalnya bengkak habis operasi, itu paling tidak 2 minggu itu akan berkurang. Gitu. Dan kalau hasil optimalnya kita bisa lihat setelah 3 bulan. Hasil optimalnya setelah 3 bulan itu sendiri. Oke, kalaupun tidak bandel seperti apa yang dokter sampaikan tadi apa yang dilarang harus tetap konsisten, jangan dilakukan seperti itu. Betul. Kalau terjadi hal-hal yang di luar ekspektasinya itu sendiri, berarti ada hal-hal yang dilanggar oleh pasien itu sendiri, Dok? Bisa jadi, atau ya bisa saja udah kita jelaskan sebelumnya, tapi ya dia ngeyel gitu. Baik, berarti ada risiko dan komplikasi yang terkait dengan prosedur bedah plastik ini juga yang harus diketahui, Dok? Ya. Seperti apa, Dok? Jadi misalnya risiko dan komplikasi pada setiap operasi semua ada. Oke. Ya, jadi apapun itu pasti ada risiko dan komplikasi. Misal kita ambil contoh tindakan yang simple, yang tidak non bedah misalnya, seperti botox itu sendiri. Iya. Kalau misalnya ditangani oleh tenaga yang tidak ahli, atau tidak tahu, jadi asal dia tiba-tiba nyuntikin aja gitu, itu banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya, kalau misalnya salah titiknya, itu bisa mata orang turun satu, atau misalnya ekspresi orang jadi miring kayak gitu. Jadi harus benar titiknya itu. Jadi kita harus mengerti anatomi tubuh manusia itu sendiri. Gitu. Kalau misalnya untuk pembedahan, risiko yang itu adalah perdarahan pertama satu, yang kedua ada infeksi bisa terjadi seperti itu. Dan kalau misalnya khusus, misalnya contoh di area kelopak mata misalnya, ya itu kalau misalnya tidak mengetahui dengan bagus anatomi dari mata seseorang, ya itu bisa terjadi salahnya. Misalnya ototnya misalnya kena potong, nah jadi itu akan berbahaya bagi penglihatannya. Ya itu bisa juga menyebabkan kebutaan dan sebagainya. Itu ada risiko-risikonya, kayak gitu. Baik, baik. Pernah juga kita disuguhi oleh berita tentang seseorang, bahkan public figure yang telah melakukan bedah plastik mungkin tidak sesuai prosedur. Nah, itu akan berefek juga kepada tubuh mereka sendiri, Dok? Betul. Jadi itulah pentingnya kita memilih dokter yang tepat. Gitu. Jadi sekarang kan ini tindakan bedah plastik atau tindakan estetik ini sangat marak sekali di masyarakat ya. Namun yang mengerjakan adalah bukan dokter bedah plastik, seperti itu. Jadi kita perlu cari tahu benar-benar apakah dia dokter bedah plastik yang terdaftar atau tidak. Nah itu bisa kita akses, kita melihat di mana
dokter ini terpercaya atau tidak. Jadi masyarakat pun bisa mengakses mana dokter bedah plastik yang yang bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan bersertifikat seperti itu, Dok? Iya, betul. Jadi itu ada websitenya. Jadi kita punya perhimpunan ahli bedah plastik. Ya, itu bisa diakses websitenya di Inapras ya namanya. Nah, itu bisa dicari nama dokternya di sana. Kalau misalnya ada nama dokternya di sana, berarti bisa dipercaya. Karena sudah melewati sekolah yang sekian lama, kemudian uji kompetensi dan sebagainya, ya harusnya bisa terpercaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih banyak sekali pabrik guru kita yang mungkin berlebihan secara finansial ini sendiri melakukan operasi plastiknya ke luar negeri? Apa dokter-dokter kita ini seperti apa ya, bisa dikatakan seberapa banyak sih dokter bedah plastik yang ada di Indonesia ini sendiri dan juga khususnya di Bali ini sendiri, Dok? Jadi, nah mungkin inilah karena kita belum terekspos ke masyarakat ya, maksudnya dokter-dokter bedah plastik ini gitu. Jadi orang-orang kalau misalnya bilang operasi plastik cenderung ke pikirannya Korea, Thailand seperti itu, ya kan? Nah, padahal di Indonesia sendiri sini ada gitu dokter bedah plastik, walaupun memang jumlahnya sangat kurang. Jadi itu ada sekitar 400 dokter bedah plastik di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya, 400 hanya 400. Itu sudah apa ya, bisa dikatakan ini kurang ya, Dok ya? Sangat kurang. Sangat kurang? Iya, karena dan itu pun terfokusnya biasanya di kota besar. Gitu. Jadi di kota-kota kecil itu jarang. Gitu. Ya, jadi memang karena ekspos yang kurang ini, jadi masyarakat kurang tahu gitu. Oh, ada ya ternyata bisa ya di Indonesia seperti itu. Padahal ya bisa. Gitu. Jadi untuk tindakannya pun sama, maksudnya prosedurnya itu akan sama. Mungkin kalau misalnya untuk alat-alat ya, beberapa mungkin di negara maju mungkin lebih duluan ada gitu, misalnya tersedia gitu. Tapi di sini secara yang sudah ada saat ini itu juga sudah bisa mengcover untuk tindakan bedah plastik sendiri. Baik secara bedah plastik estetika ataupun untuk kebutuhan seperti itu, Dok. Karena beberapa waktu lalu mungkin sudah cukup lama juga saya pernah melakukan dialog dengan instansi terkait ya yang ada di Bali ini sendiri melakukan operasi bedah plastik bibir sumbing seperti itu. Dan itu juga akan melibatkan dokter bedah plastik ini sendiri. Betul, iya. Sebenarnya berapa lama sih penanganannya untuk melakukan hal tersebut, Dok? Di ruang operasinya itu sendiri, Dok, butuh berapa lama sih, Dok? Tergantung baik secara estetika ataupun kebutuhan, Dok. Kita berbicara tentang kebutuhan dulu, Dok. Kalau tergantung tindakannya sih. Tindakannya? Jadi operasi apa yang kita jalanin gitu. Kalau misalnya bibir sumbing, itu operasi bibirnya aja misalnya kurang lebih ya 1-2 jam sudah selesai. Itu. Cuma kalau misalnya operasinya lebih besar, misalnya kayak rekonstruksi tulang wajah gitu yang patahnya banyak gitu, ya itu bisa sampai 5 jam gitu. Jadi bervariasi gitu. Misalnya kayak kalau estetik misalnya operasi hidung itu misalnya 1-2 jam itu juga bisa selesai seperti itu. Itu kan bius total untuk operasi yang Jadi ada operasi plastik yang bius total, ada juga bius lokal. Jadi kalau misalnya operasi mata atau hidung itu bisa bius lokal. Oh gitu. Kalau filler sama botok itu nggak perlu bius. Paling bius topikal gitu yang oles-oles itu kalau memang dia pasiennya tidak tahan nyeri. Tapi kalau biasanya dia tahan nyeri, mungkin tidak perlu. Gitu. Itu yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Betul, ya. Baik dokter, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi tren bedah plastik estetika atau kebutuhan. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami masih akan berbincang-bincang mengenai topik kita, tren bedah plastik estetika atau kebutuhan, masih bersama Dr. Ana Agung Ngurah-Gede Hendra Prayoga Setiawan, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Di sesi berikutnya silakan Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 0361 894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Saat lagi. Harmoni Bali, tren bedah plastik, estetika atau kebutuhan. Masih bersama Dr. Ana Agung Hendra Prayoga Setiawan. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Silakan Anda yang ingin bergabung di sesi ini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dok, ini sering kali kita di lapangan kita ketemu dengan teman yang tiba-tiba berubah seperti itu. Saya sering bertanya, kok beda
beda ya sekarang ya, lebih cantik, lebih cakep seperti itu ya. Iya dong, kan kalau cakep, apa ya, cantik itu tidak ditanggung BPJS katanya. Ditanggung sendiri katanya gitu. Dok, ini bercandaan ya. Ini seperti apa sih dok penanganan atau apakah pemerintah juga peran pemerintah dalam hal operasi plastik untuk estetika atau kebutuhan itu juga punya andil dok? Oke. Jadi mungkin orang kalau mendengar operasi plastik gitu, itu biasanya mikir oh pasti mahal nih gitu. Iya. Ya. Padahal kalau misalnya operasi bedah plastik yang bersifat rekonstruksi itu masih ditanggung oleh BPJS. Gitu. Jadi misalnya ada patah tulang wajah itu jika misalnya penyebabnya itu bukan karena disengaja atau apa, itu biasanya ditanggung oleh BPJS. Gitu. Jadi bibir sumbing juga ditanggung. Bahkan kalau bibir sumbing sendiri itu banyak yayasan yang bersedia untuk membantu seperti itu, nggak cuma BPJS. Oke, baik, dok. Ini berarti ada case-case atau kasus-kasus yang juga perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya untuk bedah plastik rekonstruksi seperti rekonstruksi wajah seperti itu, dok. Setelah kecelakaan atau perbaikan cacat bawaan itu sendiri, tentunya akan mempengaruhi juga kehidupan kedepannya bagi mereka, bagi pasien itu sendiri, dok. Iya. Jadi itu pasti. Jadi ketika mereka punya suatu penyakit atau cacat bawaan, itu kan pasti nggak cuma pasiennya. Jadi orang tua pasien tuh merasakan perasaan yang tidak nyaman kan pasti kalau misalnya punya anak yang ternyata cacat. Belum lagi ada cibiran orang itu dibicarakan. Jadi itu akan sangat mengganggu psikologis. Kemudian kita di bedah plastik mengatasi hal tersebut, tentu itu akan memberikan angin segar dan maksudnya kebahagiaan pada orang tua itu sendiri kalau misalnya wajahnya anaknya itu kembali seperti lebih baik seperti itu dan fungsi bicaranya juga kembali bagus, itu juga akan sangat mempengaruhi psikologis. Itu juga akan mempengaruhi kehidupan sang pasien nantinya ke depannya. Jadi kita nggak cuma memperbaiki struktur, fungsi psikologis juga kita perbaiki jadinya secara tidak langsung kan. Ini juga akan menambah kepercayaan diri sang pasien nantinya ke depannya juga sih. Apakah itu juga menjadi perhatian juga dari para dokter ahli bedah plastik itu sendiri, dok? Ya, itu sangat kita walaupun itu rekonstruksi, walaupun itu estetik, kita ini bertujuan sama-sama di tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Gitu. Jadi ketika dia merasa tidak percaya diri dengan penampilannya, walaupun itu baik cacat ataupun dia normal pun ada yang tidak percaya diri, ya kita bantu dengan tindakan bedah plastik. Ini sama nggak sih dok antara bedah plastik estetika atau juga khususnya untuk kebutuhan ini sendiri ketika sudah dilakukan penanganan, mereka juga kembali lagi untuk melihat hasilnya seperti apa dan apakah perlu perbaikan atau memang sudahlah cukup sampai di sini aja karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu, dok? Iya. Jadi kalau misalnya rekonstruksi itu lebih biasanya pasien karena dari memang yang sangat kurang, misalnya cacat atau misalnya trauma seperti itu, ketika dia sudah dilakukan tindakan dan merasa fungsi strukturnya kembali baik, itu biasanya lebih cepat puas, lebih senang dia. Walaupun kita memang dalam pengerjaannya pun kita akan sangat hati-hati dan mempertimbangkan outcome-nya gitu. Tapi biasanya pasien-pasien dengan rekonstruksi ini itu lebih bisa menerima hasil apapun yang terjadi karena akan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Namun kalau misalnya pasien estetik biasanya itu lebih banyak keinginannya. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya diskusi kita kurang bagus ya di awal, kemungkinan ketika hasilnya yang didapatkan itu masih kurang puas dia. Mau direvisi lagi seperti itu. Jadi masih bisa ada ruang untuk direvisi seperti itu. Ini juga termasuk bedah plastik secara kebutuhan. Apanya? Untuk kebutuhannya, revisi itu sendiri bisa dilakukan. Bisa. Cuma biasanya kalau rekonstruksi ini sendiri kan seperti saya bilang tadi itu ditanggung oleh BPJS misalnya. Kalau misalnya pasien tidak punya dana seperti itu. Namun ketika dia ingin revisi lagi, itu biasanya tidak ditanggung lagi. Iya, jadi kalau memang dengan bayar sendiri seperti itu, biaya mungkin sendiri. Bisa kita akan
bantu lagi gitu. Cuma kalau misalnya meminta untuk ditanggung oleh BPJS itu biasanya tidak bisa kalau untuk revisi. Iya, maaf dok, tentang bedah plastik untuk rekonstruksi atau kebutuhan ini sendiri. Ini ketika dilakukan penanganan ini sendiri, ini mungkin seorang pasien ini yang harus melakukan penanganan bedah plastik ini sendiri harus melakukan beberapa tindakan. Ini apakah bisa dilakukan sekaligus atau memang harus bertahap? Oke. Tergantung kasus lagi. Tergantung kasus lagi? Tergantung kasus. Jadi kalau misalnya pasien-pasien, anggaplah pasien luka bakar misalnya. Jadi luka bakar ini juga ditangani bedah plastik. Gitu. Jadi pasien-pasien luka bakar itu ada tahapan-tahapannya. Jadi misalnya pasien dengan luka bakar itu, kita lakukan operasi pembersihan luka. Nah, ketika misalnya kedalaman luka bakarnya itu cuma superficial atau tidak terlalu dalam, nah itu cuma cukup dengan pembersihan luka, perawatan dengan balutan luka biasa aja, itu masih bisa sembuh dengan baik. Tapi ketika luka bakarnya itu sudah dalam, seperti itu, nah itu harus dilakukan cangkok kulit. Jadi kita ambil kulit dari bagian yang misalnya paha, kita tempel di misalnya di tangan atau di tubuh, seperti itu. Nah itu bertahap gitu, jadi nggak bisa langsung sekalian karena misalnya luas luka bakarnya luas, ternyata kulit yang tersedia untuk cangkok sedikit, gitu. Jadi kita nggak bisa sekalian dilakukan tindakan, jadi bertahap. Jadi ketika nanti beberapa yang sudah sembuh, nanti kita lagi operasi seperti itu. Termasuk juga bedah plastik secara estetika, misalnya sekalian deh permak hidung, mata, dagu, pipi seperti itu dilakukan sekalian atau memang ada tahapannya dok? Enggak, kalau misalnya untuk itu estetika itu masih bisa, beberapa tindakan masih bisa dilakukan sekalian. Gitu. Misalnya kalau mau operasi mata sama dengan tarik wajah, misalnya facelift gitu. Jadi untuk biar mengencangkan kulit wajah biar nggak kerutan gitu. Itu bisa sekalian. Gitu. Cuma kalau misalnya terlalu banyak itu bukannya tidak bisa. Cuma kita akan bermasalah dengan waktu operasi, durasi operasi itu akan sangat panjang. Dan itu biasanya dengan pembiusan umum atau total itu tidak akan baik kalau misalnya durasinya terlalu panjang. Ya gitu. Sekali lagi dok, butuh berapa lama seseorang yang ketika sudah melakukan bedah plastik ini sendiri bisa melakukan aktivitasnya seperti biasanya? Jadi itu kembali dengan case-nya. Jadi setiap kasus punya durasi yang berbeda. Misalnya contoh operasi ini, apa namanya itu? Perut misalnya, operasi abdominoplasti namanya. Atau misalnya perutnya buncit, pengen biar jadi langsing misalnya itu. Nah itu saya dengar sedot lemak itu termasuk betul itu bisa. Sedot lemak, kemudian itu juga dibuang juga kulitnya yang bergelambir. Jadi biar rata lagi perutnya. Ya kayak gitu. Itu memerlukan waktu yang lebih lama, misal sekitar 1 bulanan itu tidak boleh aktivitas yang berat misalnya. Kayak gitu. Jadi aktivitas ringan aja dulu gitu, nanti bertahap dia baru boleh. Tapi kalau misalnya kayak operasi kelopak mata, itu paling enggak aktivitas biasa, tidak ada masalah. Yang paling enggak ya kita hindari dengan paparan sinar matahari aja paling. Gitu. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari enggak masalah. Paling kita batasi jangan terlalu lihat layar atau HP seperti itu. Yang terlalu lama. Gitu. Baik. Itu pentingnya konsultasi dulu untuk ketika kita akan melakukan bedah plastik. Kalau kita berbicara tentang secara estetika ini sendiri apa alasannya atau motivasinya melakukan hal tersebut, kemudian ekspektasinya. Ada nggak sih dok pasien yang tidak sesuai dengan ekspektasinya? Saya pengennya gini, kok hasilnya seperti ini dok. Jadi bisa dipermak lagi, ditambah lagi. Jadi biasanya gini, di awal kita sudah bisa menilai apakah ekspektasi pasien itu masuk akal atau tidak. Gitu. Misalnya masuk akal seperti apa sih contohnya dok? Jadi misalnya dia modal wajahnya seperti apa, misalnya hidungnya kecil misalnya, atau misalnya tapi dia misalnya bawa foto dengan fitur wajah yang berbeda, misalnya bule gitu. Jadi itu udah ekspektasinya udah di luar dari jangkauan gitu. Pengen kayak Jennie Blackpink misalnya. Kalau memang dari modal wajahnya, misalnya kulitnya, kan kita harus nilai kan elastisitas kulit dan sebagainya. Apakah bisa itu misalnya mau dimancungin seberapa tinggi itu kita bisa nilai dari konsultasi itu. Ketika kita ketemu
ekspektasinya, oh nih udah nggak bisa nih, apalagi pasiennya nggak mau nego nih. Ya. Dia maunya harus kayak gini gitu. Yang mending kita tolak. Oh gitu. Jadi sebelum akan bermasalah lebih lanjut. Bukan mentang-mentang secara budget mereka punya harus dilakukan hal tersebut ya. Pengen punya hidung mancung setinggi cita-cita saya ini sepertinya. Dok, ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat ketika akan melakukan hal-hal atau bedah plastik baik secara estetika atau kebutuhan ini sendiri. Salah satunya ini yang paling penting adalah memilih dokter bedah plastik yang mempunyai pengalaman dan bersertifikat. Seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk rekonstruksi ya, kan itu misalnya kita kecelakaan atau apa ya, kita tinggal ke rumah sakit kan, mencari dokter bedah plastik, seperti itu. Dan jika rumah sakit tersebut memiliki dokter bedah plastik, ya kita akan bisa kita percayakan kepada itu. Cuma kalau misalnya estetika, itu kan kita masih kondisinya bagus, maksudnya normal, gitu ya. Kita harus benar-benar pilih-pilih, searching dengan baik. Misalnya mau lihat pengalaman dokternya atau apa seperti itu. Ya kita dengan teknologi yang saat ini, itu kita masih bisa searching kan dari website yang saya bilang tadi, dari grup perhimpunan kita bedah plastik. Nah itu kita bisa lihat itu. Dan kita lihat nama-namanya apakah ini kompeten atau tidak seperti itu. Apakah misalnya dia punya portofolio, mungkin bisa kita lihat dari situ juga. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, walaupun berjamurnya klinik-klinik yang ada klinik-klinik kecantikan yang ada seperti itu. Jadi kalau mau konsultasi ke klinik-klinik yang kecantikan ya silahkan, tidak masalah. Cuma ketika mau memutuskan untuk operasi atau tidak, kalau bisa tanyakan namanya dokternya siapa. Baik. Riset dulu. Baik. Iya. Ini gimana sih dokternya? Karena saya pernah ketemu pasien-pasien yang ke klinik dengan dokter yang sembarangan, jadi bukan bedah plastik. Itu bahkan dia tidak tahu nama dokternya, tapi memutuskan untuk operasi. Baik, biasa sekali. Itu yang harus diketahui ya. Konsultasikan terlebih dahulu, mencari atau memilih dokter bedah plastik yang mempunyai sertifikat dan yang berpengalaman. Betul. Itu yang terpenting ya untuk merubah penampilan Anda secara estetika ataupun kebutuhan. Dr. Hendas, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja Anda berada. Pengen mancungin hidung lagi dah saya sama Desi Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.